Langsung saja kita menuju ke kitab yang dijadikan dasar oleh si Ripen ini. Dia menjadikan dasar kitab Ibrani sebagai perintah Yahweh untuk memerintahkan malaikat untuk menyembah Yesus. Penulis kitab Ibrani jelas-jelas di sini tidak disebutkan. Ini bukan Muslimo yang menyimpulkan, tetapi di Alkitab Sabda sendiri jelas-jelas menulis tidak disebutkan. Siapa penulis kitab Ibrani tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan bisa bermakna tidak diketahui, tidak dipastikan kan gitu. Saya hanya mempertanyakan bagaimana keabsahan dokumen ini bisa menjadi kitab suci padahal penulisnya tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar dan bisa berlibur dengan nyaman bersama keluarga di hari Minggu, hari Ahad pada 5 Maret 2023 hari ini. Kali ini saya akan membaca sekaligus mereview, merespon apa yang ditulis oleh domba-domba tetangga yang komentar di kanal saya. Beberapa hal menarik, mungkin di hari ini saya akan buat beberapa konten khusus untuk merespon apa yang ditulis oleh domba-domba tetangga ini. Baik. Di sini di layar sudah saya tampilkan komentar salah satunya. Di sini dia menyebut menyembah Yesus anak Elohim. Nah ini yang menulis ini adalah Ripen, menggunakan nama Ripen. Ya. Dia katakan menyembah Yesus anak Elohim adalah perintah dari Yahweh. Yahweh memerintahkan kepada semua malaikatnya untuk menyembahnya, menyembah Yesus maksudnya ya. Yesus yang datang dari Yahweh adalah Tuhan yang diberi kuasa segala di sorga dan di bumi. Luar biasa. Nah, baca perintah Yahweh untuk menyembah anak Elohim atau Yesus. Jadi Yesus ini ceritanya anak Elohim, kemudian Yahweh, sang Bapa, sang pencipta, Tuhan semesta alam ini memerintahkan para malaikat untuk menyembah Elohim. Dasarnya adalah di kitab Ibrani pasal 1 ayat ke-6. Di sini dia menulis, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Elohim harus menyembah dia. Harus menyembah Yesus maksudnya. Ya, jadi begitu diperkuat dengan Matius pasal 26 ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya, soal kuasa-kuasa begini, bisa dibaca pengakuan Yesus sendiri di Yohanes 5:30. Kemudian tentang perkataan Yesus bisa dibaca di Yohanes 12:49. Kemudian soal keluar biasaan Yesus bisa dibaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 dan yang lainnya ya. Tapi saya di sini tidak membahas tentang kuasa-kuasa tadi. Saya akan mereview apa yang jadi dalil si Ripen ini sehingga berkesimpulan bahwa Yahweh memerintahkan para malaikat untuk menyembah Yesus. Oke, namun sebelum lanjut ke pembahasan soal ini saya akan tampilkan cuplikan pernyataan Rabi Yahudi tentang Tritunggal. Dan ini sudah ada di video saya sebelumnya. Bagi sahabat yang belum nonton, silahkan nonton. Ini cuplikannya. That's not as serious as the doctrine of the Trinity. The Trinity is a very serious problem, my friends. Why is it so problematic? Because the Christian really believes that in the Father. The Christian believes in the Father. But he worships a man as God. Hashem says, don't do that. Ternyata Yahudi Bani Israel yang di situ juga Yesus Kristus lahir, justru mereka sampai hari ini sangat tidak menyukai doktrin-doktrin Tritunggal di mana menempatkan Yesus sebagai Tuhan.
Oke, kita lanjut. Ya. Dan menggunakan dasarnya tadi di kitab Ibrani pasal 1 ayat ke-6. Nah, sekarang karena ini dijadikan dalil, saya sebenarnya sudah tanya ke dia ini, siapa pengarang kitab Ibrani? Ya, tapi dia nggak menjawab ya, nggak menjawab. Oke, langsung saja kita menuju ke kitab yang dijadikan dasar oleh si Ripen ini. Dia menjadikan dasar kitab Ibrani sebagai perintah Yahweh untuk memerintahkan malaikat untuk menyembah Yesus. Nah, kitab Ibrani ini dia, kitab Ibrani salah satu kitab di Perjanjian Baru. Nah, ini saya buka di perpustakaan Alkitab Sabda, ini bagus sekali karena dia cukup komplit ya, yang kuno, yang baru dengan berbagai versi ada di sini. Nah, mari kita masuk ke ini pendahuluan kitab Ibrani. Ini dia. Sebagai penjelasan untuk memahami kitab yang dijadikan rujukan oleh si Ripen ini apa sih? Gitu kan? Oke, mari kita baca sama-sama di sini, sahabat. Perhatikan judulnya di sini cukup jelas ya. Ya, pendahuluan Ibrani, kitab Ibrani. Penulis, siapa penulis kitab Ibrani? Tidak disebutkan. Pantas saja si Ripen ini berkali-kali saya tanya siapa penulis kitab Ibrani, siapa pengarang kitab Ibrani, tidak dijawab. Karena memang langsung nyungsep saat itu juga. Penulis kitab Ibrani jelas-jelas di sini tidak disebutkan. Ini bukan Muslimo yang menyimpulkan, tetapi di Alkitab Sabda sendiri jelas-jelas menulis tidak disebutkan. Siapa penulis kitab Ibrani tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan bisa bermakna tidak diketahui, tidak dipastikan kan gitu. Kalau jelas berarti langsung ditulis, tapi ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan siapa yang menulis. Anonim. Ya, tidak jelas sumbernya, itu disebut anonim. Nah, terus temanya perjanjian lebih baik. Tanggal penulisan 67 sampai 69 Masehi. Ya. Dia hampir sama dengan waktu penulisan Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Yohanes yang paling terakhir ya, mendekati hampir di akhir abad pertama kitab Yohanes itu. Nah, tapi dengan menyebut angka ini 67, 69 Masehi, tapi dikasih keterangan di sini dalam kurung tidak dapat dipastikan. Tidak dapat dipastikan. Sekali lagi tidak dapat dipastikan. Penulisan tidak disebutkan, waktunya pun tidak dipastikan. Nggak jelas, ya kan? Nah, terus kita baca latar belakang. Coba kita baca di sini. Halo Ripen, simak baik-baik, ya. Karena ini penjelasan dari kitabmu sendiri nih. Latar belakang. Tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan. Jadi ini surat kaleng, karena tidak diketahui kepada siapa dialamatkan. Kalau saya sebut surat kaleng boleh dong, karena tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan. Ya, kalau di SMK pelajaran tentang surat menyurat dijelaskan tuh, kalau tidak ada alamat yang jelas, tidak diketahui ditujukan pada siapa, disebut surat kaleng. Tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan, sekalipun Roma merupakan kemungkinan. Jadi kemungkinan ditulis di Roma. Ya, tapi kemungkinan tidak dipastikan ya. Judul kitab ini di dalam naskah-naskah Yunani yang tertua hanyalah kepada orang Ibrani. Jadi kitab Ibrani ini ternyata di naskah tertua di Yunani itu hanya dikasih judul kepada orang Ibrani. Ya, jadi semacam surat menyurat begitu kepada Ibrani, bukan kitab Ibrani tapi kepada orang Ibrani. Nah, sekalipun demikian, isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, orang Kristen Yahudi. Penggunaan Septuaginta atau Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani oleh penulis ketika mengutip Perjanjian Lama menunjukkan bahwa para penerima surat ini mungkin adalah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Di sini ada kata apa, sahabat? Mungkin. Ya, di sini disebutkan sekali lagi saya bacakan bahwa
para penerima surat ini mungkin adalah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Kalimat terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Ini masuk kitab suci loh ya. Ya, terimalah salam saudara-saudara dari saudara Italia. Ini firman Tuhan juga, firman Elohim juga. Ya, dalam versi Inggris NIV, mereka dari Italia mengirim salam. Bisa dibaca di Ibrani pasal 13 ayat ke-24. Nah, coba kita buka ya. Coba kita buka. Ibrani pasal 13 ayat 24. Ibrani pasal 13 ayat ke-24. Coba kita baca. Ya. Sampaikanlah salam kepada semua pimpinan kamu, semua orang kudus, terimalah salam kami, saudara-saudara dari Italia. Halo, Ripen. Ini firman Elohim? Firman Yahweh? Ya, jadi orang ngirim salam, apakah ini juga kitab suci? Ayat yang disampaikan oleh Roh Kudus? Ya, Anda sendiri yang menjawab ya. Oke. Jadi ternyata terimalah salam dari saudara di Italia ini masuk kitab suci ya. Oke. Dalam versi Inggris NIV, mereka dari Italia mengirim salam. Mungkin sekali berarti bahwa penulis sedang menulis kepada orang-orang yang tinggal di Roma dan mencantumkan salam dari orang-orang percaya dari Italia yang dalam perantauan. Surat menyurat korespondensi dari perantauan jadi kitab suci. Ya. Para penerima surat ini mungkin terdiri atas kelompok persekutuan Roma yang merupakan bagian dari jemaat gereja yang lebih luas di Roma. Beberapa ini mungkin juga ya. Beberapa kali mungkin sudah ya. Ya. Nah, mungkin ya, tidak dipastikan. Beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya, karena mereka dianiaya ya dan putus asa. Oke, masih banyak sebenarnya ceritanya, tetapi saya nggak perlu membacakan sampai akhir karena ini adalah kontroversi. Ayat ini termasuk mungkin kontroversi di kalangan Kristen sendiri karena terbukti tidak disebutkan penulisnya, kapanpun tidak dipastikan. Jadi hanya mungkin, tetapi tidak menunjukkan kepastiannya. Nah, ini kualitas dokumen, data, ayat yang dijadikan oleh si Ripen untuk menyebutkan bahwa Elohim memerintahkan para malaikat untuk menyembah Yesus. Yang jadi pertanyaan bagi saya, di sini penulisan tidak disebutkan, waktunya pun tidak dipastikan, kemudian dari siapa dan kepada siapa ditujukan juga tidak dipastikan. Kok bisa jadi kitab suci asli? Ini saya nanya. Saudaraku Ripen, sebagai sesama manusia, Anda komentar di kanal saya, pertanggungjawabkan. Ya, bagaimana keabsahan ayat ini Anda jadikan dasar dan ayat ini masuk jadi kitab suci di Perjanjian Baru. Ya. Anda komentar di lokasi saya, komentar di kanal saya, ya harusnya Anda pertanggungjawabkan nih. Ya, benarkah Yahweh memerintahkan para malaikat untuk menyembah Yesus yang diklaim sebagai anak Elohim? Elohim punya anak ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini anak Elohim apa anak Maria sih? Bingung juga saya. Ya, yang jelas inilah yang saya review, saya buktikan bahwa dasar yang Anda jadikan untuk membenarkan pernyataan Anda ini dari kitab Ibrani ternyata seperti itu tadi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ayat ini palsu, tidak.
Saya hanya mempertanyakan bagaimana keabsahan dokumen ini bisa menjadi kitab suci padahal penulisnya tidak diketahui, kapan diketahui, kepada siapa diketahui, anonim bisa jadi kitab suci. Itu yang saya pertanyakan. Itu saja sahabat. Semoga bisa memberikan pencerahan atau malah mumet ya. Itu terserah ya, terserah menyikapinya dari sisi apa. Yang jelas Anda komentar di sini, maka menarik bagi saya untuk jadikan konten supaya bisa dibaca oleh para pengunjung pemirsa di kanal Fakta Islam TV. Dukungan sahabatku muslim, silakan like, share, kemudian bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya. Mari kita berjuang berusaha menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.